Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna, lalu diciptakannya bumi langit dan isinya untuk keperluan kita, dan dia juga telah ciptakan akhirat dengan pelbagai nikmat-nikmatnya dan tentunya azabnya juga disediakan buat manusia seperti kita. Kesyukuran kita pada Allah karena Allah telah memberikan kita agama suci dengan diutusnya Nabi, diberikan pada kita panduan kitab sucinya, dan kemudian diberinya kita pilihan sama ada hendak menerimanya atau hendak menolaknya. Walaupun tentulah kebebasan memilih yang Allah berikan kepada kita, kebebasan memilih yang akan dipertanggungjawabkan. Salawat dan salam mudah-mudahan sentiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Satu-satunya utusan Allah yang diharapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Ketika semua nabi dan rasul lainnya tidak mampu, merasa tidak berhak untuk memohonkan syafaat kepada Allah bagi umat manusia. Pagi hari ini insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan hakikatul hayat. Dan alhamdulillah selesai sudah pelajaran kita berkaitan dengan 3 hadis terakhir yang kita pelajari. Hadis yang memberikan panduan kepada kita sekaligus peringatan. Hadis yang pertama yang kita dalam muka surat pada surat yang ke-21, bahwasanya seseorang akan dimasukkan surga kerana rahmat Allah dan bukan kerana amal mereka. Ini adalah difahami betul-betul supaya tidak salah faham. Dan insya-Allah saya harap apa yang telah kita sampaikan pada siri lepas telah memberikan kita kefahaman yang tepat tentang makna hadis ini. Hadis kedua, Nabi beritakan tentang sifat tamak atau keinginan yang kuat terhadap sesuatu. Dan ini adalah anugerah Allah. Patut kita syukuri. Kerana Allah beri kita quwwatus syahwaniyah atau quwwatus syahwat. Kerana dengan adanya quwwatus syahwah, bila ia digunakan dengan bimbingan wahyu, bimbingan agama, akan membolehkan seseorang itu mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang diridhoi. Namun, jika quwwatus syahwah ini tidak diarahkan, tidak dibimbing oleh kebenaran yang datang daripada Allah melalui nabinya, quwwatus syahwah akan menggiring seseorang itu ke jurang api neraka. Wa'iyadzubillah. Sementara hadis yang ketiga, peringatan kepada kita bahawa disegerakannya kemewahan yang Allah berikan kepada hambanya di dunia tidak bermakna Allah telah memuliakan mereka. Kemewahan hidup dengan pelbagai kemudahan, mulai harta benda, kesehatan, kedudukan, jawatan, pengaruh, apa sajalah yang Allah berikan kepada hambanya, bukan tanda aras, bukan sebagai kayu pengukur bahwa Allah menyayangi mereka. Tapi juga bukan sebagai kayu pengukur, tanda aras bahwa Allah murka mereka. Juga tidak.
Kerana tanda sayang Allah kepada hambanya atau tanda murka Allah kepada hambanya, kita tidak boleh mengukurnya, menilainya dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, tetapi bergantung bagaimana sikap hamba itu kepada Tuhannya. Jika seorang hamba telah berusaha menjadi hamba yang baik kepada Allah, berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan setiap suruhan dan meninggalkan larangan, pastilah Allah menyukai hamba tersebut. Pastilah Allah menyayangi hamba tersebut. Sungguh pun keadaan hidupnya dari segi kebendaan nampaknya susah. Kemewahan harta dia tidak ada. Kedudukan dalam masyarakat pun juga tidak ada. Orang biasa sahaja. Mungkin ujian silih berganti, tapi semua itu tidak bermakna Allah murka kepada hamba tersebut. Jika hamba tadi telah berusaha sekuat tenaga menjadi hamba Allah yang baik. Artinya, jika kita telah berusaha menjadi hamba Allah yang baik, apapun yang Allah takdirkan menimpa diri kita, senang ke, susah ke, Allah ridha. Sebaliknya, jika seseorang itu menderhaka kepada Allah, sama ada dengan meninggalkan suruhannya atau melanggar larangannya, menurut ajaran Islam yang oleh Nabi, yakinlah kita bahwa Allah murka kepada orang tersebut. Murka karena dia tidak patuh. Walaupun mungkin Allah bagi dia kemewahan yang melimpah-limpah. Dan kemewahan hidup di dunia yang melimpah ruah itu, seperti mana yang kita kenal dalam agama sebagai istidraj, ya Allah bagi mereka kesenangan. Tapi hanya mata, hanya sedikit, dan sekejap. Di akhirat, ia akan mendapatkan balasan siksa yang sangat dahsyat. Itu kesimpulan 3 hadis yang kita pelajari minggu lepas, pada siri yang lepas. Sebelum kita teruskan kajian kita berkaitan dengan tajuk berikutnya, yakni waspadalah terhadap dunia, saya ingin membacakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan apa yang kita telah pelajari itu. Hadis sahih yang ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi saya ingin bacakan doa ini. Tolong jamaah sekalian mengaminkan dengan hati yang ikhlas agar Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyik. Ya Allah, berikanlah kami perasaan takut kepadamu yang dapat menjadi penghalang di antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi ila jannatik. Dan berikanlah kami, ya Allah, ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami kepada surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan berikanlah kami, ya Allah, keyakinan yang dapat memudahkan kami untuk menghadapi segala musibah dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami manfaat pada pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selagi mana kami masih hidup. Waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah ianya, ya Allah, kekal dengan kami. Manfaat pendengaran, manfaat penglihatan, manfaat kekuatan kekal, ya Allah, bagi kami. Dan terpelihara sehingga kami mati. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana, dan berilah, ya Allah, balasan ke atas orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man 'adana, dan bantulah kami, tolonglah kami, ya Allah, ke atas orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan musibah pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Dan janganlah, ya Allah, Kau jadikan kemewahan dunia ini sebagai sebesar-besar kerisauan atau matlamat hidup kami. Dan janganlah, ya Allah, Kau jadikan pengetahuan kami, ilmu kami hanya mengenai kemewahan dunia semata-mata. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan orang-orang yang tidak mengasihi kami berjaya menguasai kami. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mari sekarang kita teruskan kajian kita yang ada bukunya. Lihat muka surat 22 dengan tajuk Amaran Waspadalah Terhadap Dunia. Bagi yang tidak punya buku, rujuk
surah Al-An'am ayat yang ke-130. Surah Al-An'am. Di dalam ayat-ayat yang kita nak pelajari dalam bab ini, kita akan tumpukan akan peringatan Allah agar kita semua ini sentiasa berwaspada. Tidak boleh leka, tidak boleh lengah. Sentiasa mengambil sikap berhati-hati terhadap al-hayatud dunya. Agar tidak salah faham, saya tidak jemu-jemu mengingatkan, bila kita menyebut al-hayatud dunya atau dunia saja, yakni merujuk pada 5 tu. Ya, merujuk kepada 5 itu. Al-Hadid 20 itu. La'ibun, lahwun, zinatun, tafakhurun, dan takathurun. Saya ulangi. Bila kita menyebut ad-dunya atau al-hayatu dunya, dunia yang saya maksudkan, yang kita maksud yakni al-hayatu dunya yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat 20 yang telah kita pelajari itu. Ini penting, saya ulangi berkali ini sangat penting kerana kalau kita salah memahaminya, kita tidak menganggap, menilai bahawa dunia dimaksudkan tu yakni hadis 20, ya akhirnya orang fikir dunia adalah rumah, dunia adalah harta, dunia adalah kendaraan. Ini susahnya. Dunia adalah wang ringgit. Oh bukan begitu. Dunia bukan wang ringgitnya, dunia bukan rumahnya. Dunia itu pada lahwunnya, pada laibunnya, lahwunnya, zinatunnya, tafakhur dan takatsur. Dan memanglah wang ringgit, kedudukan, ilmu, pengetahuan, pengaruh, itu semua boleh disalahgunakan untuk 5 perkara tadi. Untuk laibun pun boleh, untuk lahwun pun boleh, untuk zinatun pun boleh, untuk tafakhur boleh, takatsur boleh. Jadi bila kita ingin berwaspadalah dengan dunia, maknanya janganlah anugerah Allah yang Allah berikan pada kita di dunia ini, selama kita di dunia ini, bumi, langit dan di sini, jangan sekali-kali kamu habiskan hanya untuk 5 benda tersebut. Gitulah. Hanya untuk lalazi tata itu. Itu maksudnya. Tapi realiti dia ramai orang yang terperangkap dalam perkara ini. Tersilap. Dan kita boleh muhasabah diri kita. Agaknya berapa peratus nikmat yang Allah anugerahkan pada kita di dunia ini untuk kepentingan lalazitata. Kan nanti kita boleh, ini perlu yang saya pemahaman yang bersungguh-sungguh agar ia dapat memandu kita dalam menjalani kehidupan. Itu yang maksudnya. Ini saya tidak jemu-jemu mengingatkannya karena ini penting pemahaman seperti itu. Kita jangan punya definisi lain tentang al-hayatud dunya selain yang Allah sebutkan dalam Quran. Sebab kalau definisi kita salah, nanti pengertian akan salah. Itu bahayanya. Jadi kita kena sepakati dahulu apakah takrif al-hayatud dunya yang dimaksudkan oleh Allah itu.
Elok kita tanya sendiri kepada Allah dan Allah menjawab, memberi jawaban pada kita. Surah Al-Hadid 20 itu. Di mana Allah tegaskan kan dalam ayat itu kan menggunakan i'lamu annama. Tengok. Kalimat yang Allah gunakan, i'lamu itu mana ketahui oleh kamu. Kamu mesti ada ilmu yang cukup. Kena tahu betul. Apalagi pengertian i'lamu alima yang ilmun. Ilmun itu maknanya mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Itu ilmu. Ilmu adalah kita mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sesuatu itu. Jadi memang sangat luas, sangat dalam. Semakin orang itu rajin mengkaji sesuatu itu, maka semakin banyaklah pengetahuannya tentang itu. Ya, kalau kita ditanya, umpamanya kita nampak, umpamanya buka mata lalu nampak lalu ditanya, apa itu pokok apa depan kamu itu? Oh, itu adalah pokok pisang, umpamanya. Apa yang Anda tahu tentang pisang? Ya, mungkin kita hanya kata pisang adalah ya itulah pisang yang hanya untuk rasanya manis, buahnya seperti itu, boleh buat ini, boleh itu. Itu ilmu kita tentang pisang ya baru sedikit. Beza dengan seorang pakar pisang. Seorang pakar pisang, mungkin seorang ya ilmuwan pisang. Seorang yang boleh PhD bahkan dahulu tesis dia pun berkaitan dengan pisang. Oh, Masya Allah, pengetahuan tentang pisang sangat detail. Apa yang dalam kandungannya bagian seperti itu. Nah, maka dia lebih berilmu daripada kita tentang pisang. Sebab dengan ilmunya, ia dapat mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat yang dia. Dan Allah kata, i'lamu. Maknanya kita mesti punya pengetahuan tentang dunia sesuai dengan hakikat dunia. Itulah. Apalagi Allah had bataskan, Allah bagi hasar annama, hanya saja. Maknanya selain itu bukan gitulah. Ini yang saya tekankan sungguh bila kita bicara tentang hayatul dunia, sebab bila kita tidak dibatasi ya pengertian demikian tentang apa itu hayatul dunia, kita cari definisi sendiri, ya nanti pastilah mana. Sehingga ramai orang menganggap dunia itu apa? Dunia itu rumah lah, benda lah, wang ringgit. Sehingga orang pun awal ni asyik cari dunia je hari-hari. Ada cerita, ini kesilapan yang ya bagi saya sangat besar pengaruhnya, kesannya terhadap pemikiran penilaian kita, cara memandang kita pada dunia. Alhamdulillah yang dimaksudkan, yang Quran sentiasa cela, tidak ada kalimat al-hayatud dunya dalam Al-Quran, melainkan celaan Allah kepadanya. Jadi maknanya dia buruk. Lalu apa yang dicela? Bila ianya hanya sebagai lalazitata. Itu penting sekali. Selagi itu tidak difahami dengan baik dan diyakini, ya mungkin nanti kita masih bingung lagi lah. Yalah kalau kita ini katanya dunia ini tercela, kenapa orang mencari harta? Kenapa orang berniaga? Kan jadi susah. Elok kalau itu akhirnya orang, oh kalau itu saya tak perlu dunia. Kan ada orang kata, kalau saya tak perlu dunia lah, saya jadi zuhud. Jadi saya tak nak itu, saya nak khusus. Susah zuhud. Akhirnya zuhud meninggalkan rezeki Tuhan. Salah besar. Jangan pikir orang zuhud mana orang yang tak punya rumah, tak punya kebun, tak punya pakaian, tak punya ini. Salah besar itu. Salah besar. Itu karena kesilapan pemahaman itu karena bertolak daripada pemahaman definisi al-hayatud dunya yang salah, yang belum betul. Yang betul dan saya yakin satu petusnya, apa kata Allah, bukan apa yang kita fikirkan. Dan apa yang Allah kata tentang dunia, yakni Al-Hadid 20 itu. Nah ini. Jadi tumpuan kita nanti dalam ayat berikutnya kita akan pelajari amaran Allah. Kita berwaspada itu kepada lalazitatanya. Tumpuan kita pada itu ya nanti.
Karena ini memang punya pengaruh yang sangat besar. Apalagi manusia, watak manusia memang suka laibun, suka lahwun, suka zina, suka tafakhur, suka macam mana coba? Bagaimana mungkin orang dapat meninggalkan sesuatu yang paling disukai dalam hidup, yang paling diinginkan. Kalau meninggalkan sesuatu yang tidak disukai itu senang, tapi kalau disuruh berhati-hati terhadap benda yang paling kita sukai, susahnya luar biasa. Nah, sebab itulah berwaspada. Baik, kita baca surah Al-An'am 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah telah datang kepada kamu utusan-utusan dari kalangan kamu? Yaqussuna 'alaikum ayati. Utusan-utusan itu yakni menyampaikan, menjelaskan, menerangkan ke atas kamu akan ayat-ayatku. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dan utusan-utusanku itu juga telah memberi peringatan kepada kamu akan pertemuanmu dengan hari kamu ini. Ini sebetulnya ayat ini cerita nanti firman Allah kepada jin dan manusia di akhirat. Bukan di dunia. Di akhirat nih, ketika mereka sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan Allah, wahai jin, ini bukan di sini. Kalau bahasa yang mudah, ini termasuk soalan yang bocor. Ya. Jadi pertanyaan Allah yang Allah akan kemukakan di akhirat pada jin dan manusia, Allah sudah bocorkan kepada kita di sini. So Allah kata, bukankah telah datang pada kamu utusan aku menerangkan ayat aku dan memberi peringatan pada kamu tentang adanya hari di mana kamu akan bertemu denganku ini? Itu kan berlaku di akhirat nanti. Semua jin dan manusia, walaupun semasa di dunia dahulu dia ingkar, tidak percaya kepada Allah, waktu itu menjawab dengan jujur lagi ikhlas. Qalu syahidna ala anfusina. Mereka berkata, ya. Kami menjadi saksi ya Allah atas diri kami sendiri. Iya, kami mengakui. Kau telah utus utusanmu kepada kami. Utusanmu telah menjelaskan semua ayatmu. Utusanmu bahkan sering memberi peringatan pada kami tentang pertemuan kami denganmu di akhirat ini. Ya, kami menjadi saksi. Setelah itu apa Allah kata? Kalau dahulu sudah ada Rasul yang kami utuskan, kalau dahulu sudah Rasul sudah jelaskan ayat-ayatku,
Kalau dahulu sudah ada Rasul yang memperingatkan akan hari pertemuanmu dengan aku sekarang ini, sekarang yang dimana kamu sekarang berada. Lalu kenapa kamu dahulu tidak percaya? Atau kenapa dahulu kamu percaya tapi tidak buat persiapan? Gitu. Ada di antara kamu yang langsung menolaknya. Ada di antara kamu yang sebenarnya percaya, tapi kenapa tidak buat persiapan? Kamu percaya suatu hari akan berjumpa dengan aku, dan kamu percaya bahwa aku nanti akan minta pertanggungjawaban kepada kamu karena Rasulku telah memberitahu pada kamu. Maksudnya kenapa kamu tidak menyediakan persiapan bekalan yang cukup? Lalu Allah ceritakan pada kita puncanya. Punca orang yang yakin tapi tidak mempersiapkan diri, yakin berjumpa Allah tapi tidak membawa bekalan yang cukup, yakin amalnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, tetapi berbuat sesuka hati. Puncanya Allah kata, wa gharratuhumul hayatud dunya. Ini poinnya. Jadi kita tubuhkan nanti pada ini saja. Gharratuhumul hayatud dunya. Telah memperdayakan kepada mereka lalazitata. Allahu Akbar. Itu sebabnya kita suruh berwaspada kepada 5 benda ini. Wasyahidu ala anfusim, dan mereka juga mengaku pula tu. Syahidu. Ya betul ya Allah. Walaupun kami dahulu percaya bahawa segala nikmat yang kau berikan ini akan ada pertanggungjawaban, tapi kami ya terpedaya ya Allah. Karena semua kami habiskan hanya untuk la'bun dan lahbun serta zina. Walaupun dahulu kami telah diberitahu bahawa segala yang ada di muka bumi dahulu pemberian dan anugerah-Mu ya Allah. Tapi hamba-Mu ini telah terpedaya. Tafakhur, takatsur. Kami mendakwa, kami mengklaim bahwa semua itu karena kami pandai. Kami dapat dahulu karena kami yakin, pasal kami rajin, kami pandai, kami ada pengaruh. Dan setelah kami dapatkan, kami guna untuk membanggakan diri. Dan kami telah rasakan itu. Ramai orang memuji kami. Ramai orang akhirnya ikut kami. Apa yang kami katakan, semua orang mendengar. Maklum, waktu itu kami ada tafakhur. Ada pengaruh. Dan pengaruh itu kerana kami kaya. Anugerah kamu. Inilah gaya hidup. Sama ada ia akan menyebabkan orang itu menolak peringatan Nabi, ajaran Allah, atau gaya hidup yang seperti ini yang akan menyebabkan orang yang walaupun menerima ajaran Nabi, menerima peringatan Allah, tetapi tidak mempersiapkan dirinya, menyediakan bekalan bagi dirinya, kelak apabila jumpa Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengakui di sana, ya Allah, kami baru sedar rupanya gaya hidup kami dahulu yang hanya berpusing pimai-pimai tangtu daripada 5 benda ini. Kalau tidak dengan la'ibun, lahbun. Kalau tidak dengan zinatun. Kalau tafakurun, takaturun. Itu saja sepanjang hidup kami. Terpedaya. Ini namanya orang yang maghrur. Jemaah sekalian. Maghrur. Ai innahum yunaduna wa yus'aluna an da'watir rasulahum.
saat mereka dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah, lalu ditanya oleh Allah tentang dakwah Rasul yang disampaikan kepada mereka. Fatakumul hujjatu alaihim fima yatarabba min al-jazai ala mukhalafatiha. Dan juga sudah ditegakkan alasan hujah-hujah akan kebenaran dakwah Rasul, dan alasan-alasan telah diberitahu pada mereka bahwa mereka adalah orang yang layak dibalas. Dan mereka tidak protes. Mereka baru menyadari rupanya gaya hidup, saya ulangi, gaya hidup yang hanya berpusing memanfaatkan semua nikmat Allah yang ada di dunia hanya digunakan untuk laibun, lahbun, zinatun, tafakurun, takatsur. Gaya hidup yang terpedaya. Hidup yang jauh daripada mencapai matlamat. Harap-harap masih ingat ya mas sekalian apa yang kita pelajari dalam bab Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dahulu. Berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini, Iyyaka na'budu itu tujuan hidup. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, itu tujuan hidup. Buat apa yang Allah suruh, ibadah. Itu tujuan hidup kita. Iyyaka nasta'in itu kita memohon keperluan hidup. Apa yang Allah berikan kepada kita, makan, minum, bahkan bumi dan isinya, itu adalah keperluan hidup kita. Dan Allah anugerah keperluan hidup kita ini tujuannya untuk memudahkan kita mencapai tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Ibadah. Sebab itu Allah maukan bumi, langit dan isinya, kesehatan, ilmu, kedudukan, harta benda, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, lidah boleh bercakap, jantung masih berdenyut, mempam darah, paru-paru masih berfungsi, bernafas. Allah maukan semua itu adalah keperluan hidupmu. Aku berikan pada kamu tujuannya supaya memudahkan kamu mencapai matlamat hidupmu, yakni ibadah. Jangan kamu gunakan untuk lalazitata. Begitu maksudnya. Jadi kalaulah keperluan hidup sudah dijadikan tujuan hidup, Allahu Akbar. Keperluan hidup dijadikan tujuan hidup. Itu bahaya sekali. Sehingga tujuan hidup yang sebenar-benarnya hilang. Apa tujuan hidupnya? Tadi, lalazitata. Subhanallah. Nah, ini peringatan yang sangat-sangat keras daripada Allah. Gharrathum. Malangnya kamu. Jadi Allah jelaskan apa puncanya. Dahulu walaupun Rasulku telah menyampaikan kebenaran dengan hujah-hujah yang tidak dapat ditolak, yang tak mampu kamu tolak, tapi ada di antara kamu yang menolaknya, yang tidak percaya. Ada juga daripada kamu yang percaya, yang menerima, malangnya tidak menjadikan bekalan. Tidak mempersiapkan diri. Lalu Allah jelaskan, kalau kamu nak tahu apa puncanya, gharrathumul hayatud dunya. Dahulu kamu sudah diperdaya dengan al-hayatud dunya. Yang terjemahan yang saya berikan selama ini, al-hayatud dunya terjemahan dalam bahasa Melayu yang saya berikan bukan kehidupan dunia, tapi al-hayatud dunya saya artikan
gaya hidup yang berorientasikan kekinian dan kedisinian. Itulah hayatud dunia. Al-hayat itu kehidupan. Ad-dunya itu yang dekat atau yang rendah atau yang sekarang. Jadi al-hayatud dunia itu gaya hidup yang berorientasikan kekinian dan kedisinian. Apa contohnya gaya hidup yang berorientasikan yang hanya untuk yang di sini dan di kini tadi? Laibun, itu kan hanya untuk di sini dan kini. Lahun hanya untuk di sini dan kini. Zinah demikian juga. Tafakur, takatur, saya tidak perlu menjelaskan 5 ini karena dulu pernah pelajari sama panjang lebar. Itulah rupa-rupanya yang memperdayakan seseorang daripada tujuan hidup yang sebenar-benarnya, yakni iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Dan dahsyatnya jamaah sekalian, mereka semua manusia itu nanti mengakui bahwa mereka terpedaya dengan al-hayatud dunya itu, tapi di sana, bukan di sini. Semasa hidup ramai yang masih tidak sadar. Ramai yang matlamat hidupnya tidak tercapai, yakni sebagai karena tidak tercapai, berpunca daripada mereka maghrur dengan hayatud dunya. Masih ramai yang tidak sadar. Gaya hidup yang seperti itu, yang hanya berorientasi kekinian dan kedisinian, itu hanya menghalang seseorang, bahkan menggagalkan seseorang mencapai matlamat hidup yang sebenar. Ini peringatan yang sangat keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, baik, saya ingin memberikan beberapa pengertian ya. Di situ ada kalimat gharrat. Gharrat humul ya, gharra ya guru. Yang dalam terjemahnya apa di situ? Gharra ya guru. Tertipu ya. Menipu, memperdaya ya. Gharra ya guru, memperdaya, menipu dan ya apa ya? Ya menipu lah, memperdayakan. Baik, jamaah sekalian, ada beberapa pengertian nih saya berikan nih. Dalam Al-Quran ini ada istilah masdarnya, ada gurur, gharra ya gurur, gurur, ghinnya di dhammah, gururun, ghin, ra, waw, ra, gurur, dan ghinnya di dhammah. Dan ada juga dalam Al-Quran gharur, gharur, ghin, ra, waw, ra, tapi ghinnya di fathah. Saya ulangi, ada gurur, ada gharur. Oke? Ini berbeza nih. Guru dan gharur itu pengertiannya berbeza. Baik, saya berikan satu contoh umpamanya. Lihat di dalam surah Ali Imran umpamanya. Coba lihat surah Ali Imran. Ali Imran. Ayat yang ke-185. Lihat Ali Imran 185. Sudah? Kalau sudah, mungkin ada di antara jemaah sekalian ya yang boleh tolong kita semua, tolong bacakan. Tolong bantu saya bacakan. Saya nak minum dulu. Sila tolong bacakan untuk semua, saya nak minum dulu. Belum minum. Ada, sila. Tolong bacakan Ali Imran 185. Tak ada. Takkan daripada 100 orang tak ada yang mau baca. Saya baca Ustaz.
Alhamdulillah, silakan. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman rujriha Faman zuhziha. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terima kasih Sakallah Hadim. Masih tabarakallah. Ya, hanya perlu diusahakan lagi, itu sajalah. Bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi. Perhatikan ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Tiap-tiap nyawa diri itu akan merasa kematian. Ini telah kita pelajari juga nih ayat ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan hanya saja kamu akan dicukupkan, dipenuhkan balasan kamu bukan di sini. Semua amalan kamu ni ada balasan dia. Ima balasan baik atau amalan tak baik. Ima pahala atau siksa. Tapi pahala dari Allah tak berikan sepenuhnya di sini. Sebenarnya akan diberikan yaumal qiyamah. Faman zuhziha anin nar, dan sesiapa saja yang dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah berjaya. Kejayaan sebenar bila orang merdeka daripada neraka dan masuk surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah al hayatud dunya itu illa kecuali mata'ul ghurur. Tengok di situ ghurur ya, bukan gharur, ghurur. Baik. Itu satu, ghurur. Ghinnya di dhammah. Tapi ada juga yang ghinnya di fathah. Gharur. Coba yang gharur, coba lihat surah Fatir. Surah Fatir ayat yang ke-5. Sekarang, Fatir ayat yang ke-5. Fatir ayat yang ke-5. Surah 35 ayat yang ke-5. Okey, siapa mungkin yang ingin bacakan? Tolong kita semua. InsyaAllah dapat pahala lebih. Assalamualaikum Ustaz, saya tolong baca. Waalaikumsalam. Sila. Ya, tak apa, relax saja. Okey. Auzubillahi. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Sadaqallah. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih banyak. Bagus bacaannya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Apa yang Allah janjikan? Siksa ke, neraka ke, pahala ke, surga ke, apa sajalah. Semua benar belaka. Karena semua yang Allah janjikan itu benar, pasti akan berlaku, pasti Allah akan tunaikan. Ini ingatan Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-kali al hayatud dunya itu memperdayakan kamu, menipu kamu. Keras tu amaran dia. La taghurrannakum. La nahiyah, belakang ada nun taukid. Kuat sekali itu. Jangan sekali-kali. Diulangi lagi sekali. Wala taghurrannakumul billahil gharur. Jangan sekali-kali
memperdayakan, menipu kamu dengan Allah. Al-gharur. Itu ada gha ya. Al-gharur, bukan gurur. Paham ya? So dalam Al-Quran tulisan sama, kan? Spelling sama, tetapi dia punya bacaan karena barisnya berbeza, bunyi lain. Satu gurur, ini sekadar contoh ya. Ali Imran 183, gurur, ghinnya di dhamma. Sementara Fatir ayat 5, gharur, ghinnya di fathah. Walaupun kedua-duanya mempunyai root word yang sama, tentulah maknanya pun ada persamaan. Tetapi juga ada perbezaan. Gitu. Juga ada perbezaan. Sebab tidak, saya selalu menyampaikan, kalau jamaah sedarlah, saya selalu menyampaikan, dalam Al-Quran ini jamaah sekalian, tidak ada kalimat yang berbeza, walaupun perbezaannya hanya dari segi baris, atau dari segi jumlah huruf, satu, yang ini jumlahnya 3, itu 4, 5, melainkan maknanya pun mesti berbeza. Itu kaidah itu. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, mentafsir Al-Quran berdasarkan kosakata, di Al-Quran ini tidak ada kalimat yang berbeza, lafaz yang berbeza, perkataan yang berbeza, walaupun perbezaannya nampaknya sedikit saja, hanya perbezaan dari jumlah huruf ke, baris ke, contoh gharur dan gurur, melainkan pasti maknanya pun tidak sama. Lalu apa maknanya? Jamaah sekalian, kalau dibaca gurur, macam dari surah Ali Imran ayat 185 tadi, ghinnya di dhammah, gurur itu maksudnya yakni identik ataupun sinonim dengan al-batil. Gurur itu mafhumnya muradif, sinonim dengan al-batil, sama. Gurur sama dengan batil. Sinonim lah, maknanya sama. Pengertian dia, kalau baca ghur, yakni tazyinul khata'i bima yuhimu annahu shawabun. Itu ghurur. Ghurur ada tazyinul khata'i bima yuhimu annahu shawabun. Menghias sesuatu yang salah, menghias benda yang tak betul, yang batil, yang salah, yang tak elok, dosa atau maksiat, sehingga menimbulkan prasangka atau keyakinan bahwa ianya adalah betul. Jadi guru itu satu perbuatan. Benda yang salah dihias, menghias sesuatu yang salah sehingga memberikan menunjukkan keyakinan, memberikan persepsi bahwa ianya betul. Sehingga orang yang melakukannya pasti tidak merasa salah. Pasti tidak merasa salah. Kenapa? Macam mana salah? Benda itu nampak betul. Macam mana boleh nampak betul? Ya, karena dihias, ditutup, dibalut, di make up. Itu ghurur. Di Tomah ya, di Tomah. Ibnu Arafah mentakrifkan al-ghurur ma ra'aita lahu zahiran tuhibbuhu wa fihi batinun makruhun. Ghurur kata dalam definisi yang lain yakni sesuatu yang kamu lihat dari segi zahirnya baik, tengok zahirnya elok, kita pun suka dia, kita menyukainya karena benda yang baik dari segi zahirnya. Tapi wa fi batinun makruhun. Tapi hakikatnya, sebaliknya, itu sesuatu yang sangat-sangat keji, kotor, buruk. Dan seperti ini namanya, benda yang situ namanya ghurur. Namanya ghurur. Jadi kalau kita tak ada ilmu, kalau kita tak ada ilmu, pasti tertipu. Tertipu kenapa? Karena kita hanya melihat yang zahir, melihat apa kata mata, sehingga otak kita
diberikan fahaman yang salah, maklumat yang salah, karena maklumat yang masuk dalam otak kita, kemudian kita yakini hanya berdasarkan pandangan mata yang didengar oleh telinga, kan? Yang dihidu oleh hidung. Kan deria-deria ini hanya boleh mengesan yang zahir. Mata kata, macam mana mata cantik? Cantik. Mata kata, warnanya memancau-mancau. Suaranya macam mana? Telinga okey ke? Oh, suaranya merdu, merdu, merdu. Macam mana aroma dia? Tanya hidung. Wahai hidung, macam mana aroma? Aroma dia macam kasturi. Rasa macam mana? Tanya lidah. Rasanya menjilat jari. Macam mana itu? Bentuknya dipegang rasa, oh, kata kulit sebagai diri rasa. Lembut, halus. So, maklumat-maklumat yang disampaikan oleh deria kita, itu kan hanya maklumat-maklumat zahir. Dan semuanya tidak bercakap bohong, karena mata kata baik memang menurut kata mata baik. Kata sebab zahir. Mata tidak boleh melihat kepada yang batinnya, yang ada di sebaliknya. Apalagi benda itu dibungkus istilahnya. Benda yang tak baik tadi dibungkus dengan bungkusan yang sangat menarik. Itu gurur. Nah, itu gurur. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam surah Ali Imran 185 tadi, al-hayatud dunya. Yang al-hayatud dunya itu yakni gaya hidup kekinian dan kedisinian. Al-hayatud dunya itu kata Allah yakni Al-Hadid 20. La lazitata. Coba kan nampaknya baik itu. Oh, laibun seronoklah, zinatun tafakhur. Siapalah orang yang tidak disukai, yang tidak ingin dihormati orang, bahawa kedua yang tinggi dari yang lain pak tunduk, yang lain wah. Bahkan berlomba untuk menjadi orang nomor satu dalam semua hal. Dia ingin menjadi orang yang terkaya, terdat. Ini pernah dialami oleh Fir'aun dengan kekayaannya, oleh Fir'aun dengan kekuasaannya. Dan ini pernah dialami dan diyakini oleh Qarun dengan harta bendanya. Dan guru ini telah menimpa Haman dengan kepintarannya. Dan juga pernah dialami oleh Iblis laknatullah karena darah keturunannya. Tengok. Iblis begitu angkuh dan sombong sehingga maklumat hidupnya sebagai menyembah Allah sia-sia. Tidak tercapaikan apa? Karena tafakhur. Tafakhur dengan apa? Tafakhur dengan darah keturunannya. Bahasa kita. Merasa dirinya lebih mulia. Apa itu tafakhur? Tafakhur itu termasuk al-hayatud dunya. Tayang keempat itu. Yang nomor 4. Qarun, Allahu Akbar. Dia tertimpa gurur. Dengan apa? Dengan kekayaannya. Karena kekayaan Qarun hanya dijadikan untuk apa dia? Itu di lalazitata. Fir'aun dengan kekuasaannya. Fir'aun dengan Haman dengan ilmu kecerdasan otaknya. Kan dia penasihat. Haman ini kan penasihat Fir'aun. Tentu orang pandai lah namanya penasihat. Akhirnya apa yang mereka perolehi? Nanti bila di akhirat dibangkitkan makhluk-makhluk seperti ini, Fir'aunkah, Hamankah, Qarunkah, Ibliskah? Saya bagi contoh yang Quran contohkan aja mas sekalian, yang pasti betul. Bila Quran kata itu hamba Isa, ya pasti betul lah. Apalagi mereka sudah mati. Mereka ditanya dulu, pernah tak ada Musa datang pada kamu, wahai Fir'aun? Pernah, ya Allah. Pernah, kata Haman. Pernah, Qarun kata.
Betulkah Musa dahulu pernah menyampaikan ayat-ayatku kepada kamu dan beri peringatan akan hari pertemuan ini? Sudah ya Allah, betul. Dan kamu menolaknya? Iya, ya Allah, kami menolak. Atau kamu semua mengakui benar tapi kamu buat tidak bawa bekalan? Iya. Kamu tahu tak apa puncanya? Punca kamu yakni diperdayakan oleh al-hayatud dunia. Betul tidak? Betul. Subhanallah. Al-hayatud dunia rupanya ghurur. Dia ada potensial untuk mengelabui mata manusia. Sehingga orang hanya mengandalkan, meyakini maklumat mata kepalanya. Gaya hidupnya yang disandarkan, berpandukan, berkiblat, berimam kepada panca inderanya. Wahal mata hati itu lebih tajam melihatnya. Pendengaran hati. Ingat Quran kata sama'un, basorun, fuadun. Itu bukan ini. Sam'un bukan ini ya mas sekalian. Ini udunun. Basorun bukan ini. Bila Allah sebut basorun, sam'un, fuadun, itu fungsinya bukan alatnya. Dan itu lebih kepada hati. Itu ghurur ya. Adapun gharur, gharur sebagaimana dalam surah Fatir ayat 5. Fatir ayat 5. Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqu wa la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Adapun al-gharur di fathah kullu ma yaghurrul insan mimmalin wa jahin wa syahwatin wa syaitonin wa masbadalik. Gharur itu merujuk pada bendanya. Apa sahaja yang berpotensi untuk membuat manusia ini terpedaya, itu namanya gharur. Harta benda itu baik. Dengan harta benda orang boleh masuk surga. Ya, dengan harta benda orang boleh masuk surga dengan senang jika dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. Tapi dalam harta benda itu ada potensial untuk memperdayakan manusia sehingga ia tidak digunakan di jalan yang betul tapi hanya digunakan untuk lalazitata. Maka harta benda juga disebut gharur. Jahil, kedudukan dalam masyarakat. Karena Allah bagi kedudukan lebih daripada orang lain. Dia ada jawatan, orang lain tak ada jawatan. Dia punya kedudukan, orang lain tak ada kedudukan. Jika jawatan, kekuasaan ini dimanfaatkan jemaah sekalian, dipandu oleh wahyu, dia akan masuk surga. Jalan ke surga itu macam highway, orang lurus. Sehingga masuk surga dengan berkendaraan kekuasaan. Boleh. Yang tadi masuk surga berkendaraan harta benda. Jadi harta benda jadi kendaraan masuk. Boleh. Tetapi ingat, jauh kekuasaan, kedudukan dalam masyarakat, dan lain sebagainya, jawatan, ia juga ada potensial untuk menyebabkan manusia ini terperdaya. Karena ramai realiti dia, orang yang diberi kekuasaan, dia hanya untuk zinatun tafakhur. Seperti Fir'aun tadi lah. Atau mungkin apa sajalah. Keinginan, apalah, ilmu. Ya, ilmu. Ilmu. Masya Allah, ilmu itu kan anugerah Allah yang sangat apa ya? Ya, sangat mulia lah namanya ilmu. Ilmu apa sajalah. Sebab semua ilmu daripada Allah kan. Sama ada ilmu yang berkaitan ayat kauniyah,
atau ilmu yang berkaitan dengan ayat syariah. Itu semuanya datang dari Allah, milik Allah. Ilmu tentang ayat kauniyah, alam semesta, atau ilmu yang berkaitan dengan ayat syariah, agama. Dan orang yang Allah bagi ilmu secara usaha namanya alim. Betul? Alim. Dengan ilmu, orang boleh masuk surga. Orang boleh masuk surga dengan perkendaraan ilmu yang dia miliki. Jika ilmu yang dimiliki itu dibimbing oleh wahyu, yang dengan ilmunya hidup orang tadi semakin terarah. Semakin jelas arahnya. Semakin tahu matlamat hidupnya. Dibimbing oleh wahyu. Masuk surga dia. Tapi ilmu yang banyak, orang pandai, macam-macam tahu, termasuklah ilmu agama, dia ada potensial. Dia ada potensial untuk jadi ghurur. Ya. Karena dengan ilmu seringkali orang akan tafakhur, takatsur, merasa benar sendiri. Semua pendapat yang tak sama dengan pendapatnya tak betul. Pendapat yang lain akhirnya dianggap betul jika sama dengan pendapatnya. Sehingga angkuh dengan ilmunya. Tafakhur dengan ilmunya. Takatsur dengan ilmunya. Ilmunya hanya sebagai zinah. Tak zinah macam mana? Karena dengan sebab ilmunya di mana-mana ia dihormati orang. Jika di majlis pun mungkin ia berada di tempat yang dikhaskan. Maklum dia alim. Apalagi dia sendiri suka menonjolkan dirinya yang dia berilmu. Sekadar contoh ni jamaah sekalian. Sebab ini yang saya pelajari dan saya yakini betul dan saya berusaha untuk mengamalkannya. Saya nak tanya jamaah sekalian. Rasulullah ini bila bermukhotobah atau bermuhawarah saya cerita dari agama saya tidak cerita daripada yang lain agama. Dan saya yakin panduan agama panduan yang paling betul. Bila Nabi SAW ini bermukhotobah dengan sahabatnya, macam mana Nabi membahasakan dirinya? Nabi membahasakan dirinya macam mana kalau mukhotobah dengan sahabatnya? Nabi mengatakan Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah, atau Nabi membahasakan dirinya Nabiullah, atau macam mana? Atau Nabi membahasakan dirinya hanya aku atau saya? Coba cari dalam hadis Nabi SAW. Pernahkah Nabi berkata, maukah kamu Rasulullah beritahukan? Cari kalau ada. Nabi tak pernah berkata pada sahabatnya, Rasulullah kan dah kata pada kamu. Tak ada ya mas sekalian. Artinya Nabi tidak pernah menggunakan bahasa ketiga, orang ketiga ketika bercakap. Ya, sentiasa aku. Ya, aku nasihatkan, ya Muaz, inni la uhibbuk. Muaz, aku sangat mencintai kamu. Ya, aku sangat mencintai kamu. Bahkan ini, seringkali juga sahabat memanggil Nabi itu bukan Rasulullah, tapi anta saja. Anta itu engkau. Contoh ketika Nabi memberitahu sahabatnya, tidak akan seseorang kamu masuk surga karena amalnya. Lalu sahabat, wala anta ya Rasulullah. Wala anta. Anta di mana? Dan tiga engkau juga. Ya, wala ana. Ya, aku pun. Illa ayadhumnallahu bifadli. Kecuali Allah limpahkan aku rahmatnya dan kurnianya. Apa yang nak saya sampaikan ini pengajaran ya. Saya dahulu diajar dalam ayat-ayat ini. Ketika masa belajar dahulu, bagian ayat-ayat mukhotobah maksudnya. Saya tidak tahu dalam mukhotobah modern ya, karena saya tidak pelajari itu.
Jadi Nabi ini tidak seakan-akan dalam bercakap pun tidak mau berjarak antara dirinya dengan sahabatnya. Sehingga gunakan aku. Walaupun sahabat disuruh oleh Allah memanggil Nabi, ya Rasulullah. Begitu. Ya Rasulullah. Itu. Tapi Nabi tak pernah kata, Rasulullah dah kata semalam. Tak. Nabi kata, aku dah beritahu kamu. Kenapa zaman sekarang seperti itu ya? Pertama, Nabi tidak mau berjarak antara dirinya dengan sahabatnya. Walaupun dengan bahasa itu tidaklah mengurangi sahabat untuk hormat kepada Rasul. Tetapi kadang-kadang, ini kadang-kadang, saya tidak menganggap itu kesalahan yang besar, tapi saya hanya ingin merenung, ingin mengajak jamaah sekalian untuk merenung. Kadang-kadang ada kan orang membahasakan dirinya mungkin, ya bukan kalau jalan saya dah beritahu semalam saya ada jalan tak karena disebut nama dia atau sebut gelarannya umpamanya. Sebut gelarannya. Kalau orang sudah panggil Syekh mungkin dipanggil Syekh sudah menurut kata Syekh sekarang Syekh nak bagi tahu pada kamu sekalian sebut dirinya Syekh. Saya tak kata itu sama ada salah atau tidak, saya tak kata begitu. Tetapi ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling baik. Syekh telah kata pada kamu, cemana bahasa dirikan dengan bahasa diri dengan Syekh? Tok, kalau Tok Guru katalah karena sudah dipanggil Tok Guru dah jelaskan semalam, awak tak dengar ke? Tok Guru. Jadi jarang Nabi ini menggunakan membahas dia dengan bahasa orang ketiga. Ya, orang pertama namanya mutakalim ana atau nahnu. Walaupun sahabat memanggil Nabi dengan orang ketiga, anta ya Rasulullah, anta ya Rasulullah, kaifa. Tapi pernah juga tadi sahabat panggil Nabi ini bukan Rasulullah, tapi anta. Wala anta ya Rasulullah. Masya Allah. Bagaimana engkau ya Rasul? Wala anta. Nabi ya wala ana. Oh, bagi saya itu percaya yang sangat halus sekali. Sehingga tidak akan menimbulkan perasaan itu. Itu patut dicontohi ya Mas. Sebab apa ya? Ini kalau kita belajar, tolong ya, karena kita ini mungkin masih ya perlu belajar banyak. Coba banyak, dulu pernah kita pelajari tapi tidak secara detail. Kalau jamaah ada peluang, ya, karena mungkin kalau menunggu di pengajian mungkin tidak cukup masa. Ya, tidak cukup masa untuk dipelajari setiap kelas. Coba jamaah miliki buku tentang apa namanya Talbisul Iblis. Ya mungkin sudah ada terjemahan. Coba baca daripada pertama hingga terakhir. Nanti kita akan temukan. Rupanya gaya percakapan seperti itu, ya, yakni boleh memberi ruang kepada iblis untuk talbis dalam diri kita. Apa itu talbis? Campur tangan iblis. Apa tujuannya iblis? Nanti untuk menimbulkan rasa itu tadi. Rasa tafakhur. Saya tak kata yang kata begitu sudah ada tafakhur, takatsur, tidak. Tapi memberi ruang. Sebab iblis ini pantang nampak peluang. Pantang nampak peluang. Dahulu saya kagum juga ya mas sekalian. Semasa ya masih menuntut lah. Ya belum punya apa-apa pengetahuan karena hanya ikut-ikutan. Orang tua suruh antar ke pondok, kita pun pergi antar ke pondok, kita pergi pondok. Walaupun belum tahu mengaji kitab-kitab seperti yang lain. Dengan seorang mudarisnya, pengetua pondok yang kita panggil Pak Kiai, sangat alim ya, wara, alim sungguhlah bagi saya, ilmunya luas. Saya ilmu bahasa hingga ilmu dalam semua agama dia berpelajari. Tapi subhanallah, bila panggil anak muridnya, dipanggil santrinya, atau kata kita bercakap dengan pembantunya, tukang sapu, kapal, tukang, dia sentiasa bahaskan dirinya aku atau saya. Saya boleh tak Bapak tolong saya, boleh tak? Walhal kita murid-muridnya saya dipanggil Pak Kiai, Pak. Jadi waktu itu saya terfikir, sedangkan semasa di sekolah biasa, sekolah akademik biasa, kami tak menemukan itu. Walaupun semasa ya masih menuntut adalah seorang pensarah itu tak pernah gunakan
menggunakan bahasa ketiga, tapi akhirnya saya pikir, apa ya? Kebanyakan orang alim tak pernah menggunakan itu. Saya. Bahkan walaupun dia orang pondok jarang menggunakan kalimat ana. Bukan benda yang salah. Kan biasanya kan kalau orang pondok gunakan ana dan antum kan. Ya, anak-anak ini menurut ana itu tak baik. Kan begitu kan. Ya saya pikir waktu itu ya jangan-jangan karena dia bukan orang Arab jadi tak gunakan ana. Kalau dia sedang berbahasa Arab mungkin ana, anta dan semuanya Arab. Jadi bukan hanya gunakan bahasa Arab ana hanya bila menyebut diri sendiri. Jadi waktu saya berpikir karena kebetulan pula ya dalam belajar itu adalah belajar tentang ayat-ayat komunikasi. Al-Quran ini lengkap ya, ada satu subjek itu jadi belajar ayat-ayat tentang komunikasi. Jadi saya pikir apa rahasia dia? Rupanya Masya Allah bila kita kaitkan dengan kitab namanya Talbisul Iblis. Lalu kita perhatikan sabda-sabda Nabi. Nabi tidak pernah ya kata. Bahkan kalau Nabi menceritakan apa yang dialami oleh dirinya, Nabi tak pernah kata saya, Nabi tak pernah, dibiasakan orang lain. Contoh ketika Nabi cederakan dalam perang Uhud kan. Dalam perang Uhud kan orang mencederakan memusuhi Nabi dan Nabi tercedera. Keluar darah di pipinya. Lalu Nabi mengeluh, bukan mengeluh pada Allah, hanya mengucapkan kalimat kaifa yuflihul qaum. Macam manalah kaum akan berjaya. Macam manalah kaum itu akan berjaya, kaum yang menyakiti nabinya. Nabi bercakapnya umum. Seragaya dimasukkan dirinya. Dalam hadis ada lagi. Ada seorang manusia yang dia ni lalu orang itu menjawabnya di bla bla. Yang diceritakan itu betul-betul adalah pribadi Nabi, tapi Nabi tak pernah kata saya. Di waktu itu semasa belajar ayat-ayat komunikasi, ayat Quran yang berkaitan komunikasi. Masya Allah. Kemudian belajar tentang Talbisul Iblis, rupa-rupanya itu memberi ruang kepada iblis untuk talbis. Memang belum talbis, tapi semacam memberi ruang. Ibarat pintu itu yang asalnya tertutup rapat, kita buka sedikit saja. Dan di sedikit itu nanti akan, sebab iblis ini makhluk yang pantang nampak peluang. Nampak peluang. Di samping, saya katakan awal tadi, saya kata pensara saya, itu Nabi tidak mau menciptakan jarak antara dirinya dengan sahabatnya. Walaupun sahabatnya tetap menghormati, Nabi tidak mau menciptakan ada jarak. Sehingga Nabi duduk sangat selesa. Nabi ini siapa yang sahabat, sentiasa menyebabkan sahabat ini serasa selesa dengan Rasulullah. Ketika Nabi di rumah, Umar masuk. Nabi waktu itu ia panas, jadi sedikit terbukalah kakinya hingga ke betisnya, ke pahanya. Nabi tidak segera menutup, Umar yang masuk. Orang lain masuk, Nabi tidak segera menutup. Ketika Utsman bin Affan nak masuk, Nabi terus menutupnya. Istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa ketika Umar masuk, engkau tidak menutup sebagian paha engkau ketika Utsman malah masuk? Ya, karena Utsman ini sangat pemalu. Sangat pemalu. Orangnya sangat malu. Jadi kalau nanti masuk dan aku itu pasti nanti akan segan. Sebab itu aku tidak mau bersikap dengan sikap yang menyebabkan orang lain atau tamuku segan kepada aku. Itu luar biasa bagi saya itu. Itu yang sama sekali Nabi tidak mau menciptakan jarak. Itu bagi kepentingan lawan bicaranya. Bagi kepentingan dirinya untuk menutup pintu serapat-rapatnya, namanya pintu tafakhur. Bukan makna bila gitu keterbuka fitafur, tidak. Bayangkan itu menantunya itu dan sahabat. Ya, Utsman ini sangat malu orangnya. Jadi kalau nanti Utsman melihat aku dalam keadaan ini, nanti serba salah. Dan aku tidak mau menjumpai sahabat aku dengan penampilan yang menyebabkan sahabat itu serba salah. Tengok bagai sekali. Ya, katalah jam sekali kalau nak jumpa seseorang.
Orang nak jumpa kita atau nak jumpa orang, dan orang itu kalau penampilan kurang sopan, kan kita pun suka salahkan Allah macam mana. Jangan. Jangan sekali. Sehingga Nabi selesa duduk dengan siapapun, sahabat itu selesa. Duduk dengan orang miskin pun selesa dengan Rasulullah. Duduk dengan orang kaya, orang pun semuanya merasa rapat. Karena memang gaya komunikasi Nabi luar biasa. Itu kepentingan bagi orang lain. Tapi kepentingan untuk kita, kalau Nabi memang terpelihara, terjagalah. Jadi kalau seorang Nabi yang dijaga oleh Allah, terpelihara oleh Allah daripada gangguan setan, itu pun menjaga, berusaha menutup pintu tafakhur dengan pelbagai cara. Bagaimana kita ya, harta benda dan lain sebagainya, semua itu jamaah sekalian, itu ada potensi untuk memperdayakan kita. Nah, potensi yang ada pada harta benda, pada jawatan, pada kedudukan, pada ilmu, pada itu namanya gharur. Ini bermakna janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, karena memang kehidupan dunia ini ada potensi untuk memperdayakan kamu daripada tujuan hidup. Dan jangan sekali-kali ada benda yang boleh memperdayakan kamu daripada mencapai tujuan kamu jumpa Allah. Allah sebut gharur di belakang itu umum. Boleh jadi kedudukan, jawatan, bahkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya, itu hati-hati, itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Saya itu kadang-kadang, gimana ya saya, ini kalau dalam pelajaran ihsan ya mas sekalian. Ini kalau dalam pelajaran ihsan, memang susah, mungkin agak difahami, agak susah. Dalam satu kisah, kan Nabi bersabda ya, afdalus sholatil mar'i, afdalus sufufi awaluha, sebaik-baik sholat itu di paling depan kan, shaf pertama. Yang kurang baik yang paling belakang lah. Sebab itu kalau perlu berebut untuk shaf yang pertama. Kan paling baik. Itu jelas tuh hadisnya, masyhur sekali itu. Tapi ada rupanya orang yang bukan menolak hadis Nabi itu. Ada seorang alim dalam satu kisah itu jamaah sekalian. Saya lupa dari dalam buku apa, kitab apa. Karena maklumat lama masa belajar. Tapi masa diajar kitab itu adalah kisah itu. Ada seorang yang soleh. Bila sholat saja berjamaah. Wah, ini orang yang sangat soleh, yang sangat alim di kalangan mereka. Dia selalu pilih shaf yang belakang. Shaf yang belakang. Dia tak mau shaf yang depan. Jadi ditanya, cemana Tuan alim, Tuan saya sentiasa shaf belakang. Bukankah Nabi beritahu yang shaf yang belakang itu paling depan? Ya, Nabi betul. Kita tidak berusaha Nabi. Tapi saya merasakan bahwa diriku ini macam belum layak duduk di paling depan. Kita nak menghadap Allah. Menghadap Allah, tiba-tiba aku merasa diriku tak layak duduk di depan. Tak apalah, di belakang aja lah. Ibarat orang nak jumpa rombongan, nak jumpa Perdana Menteri, nak jumpa agung. Orang yang merasa paling kurang layak kan di belakang. Duduknya paling belakang. Masuk dulu. Siapa ketuanya paling layak? Dia merasa begitu. Dan perasaan itu sebenarnya tidak salah. Walaupun tidak salah. Karena saya merasa belum layak lah duduk paling depan. Sebab yang paling depan, ini nak jumpa Allah, mana paling depan paling baik. Bagaimana jika tiba-tiba rupanya yang duduk paling depan itu yang orang yang kurang baik. Jadi terbayang-bayang. Jangan-jangan nanti malaikat kata, awak ni bukan baik sangat. Duduk depan tapi bukan baik sangat. Dia terbayang. Saya tak tahu sama itu ia menghayal atau memang itu yang dirasai. Akhirnya, sentiasa itu. Dan selama ini rupanya tidak ada orang mengenalinya bahwa orang yang alim. Karena gaya hidupnya seperti itu. Dia bukan tidak mau dikenal sebagai orang alim, tapi dia tidak mau memperkenalkan dirinya yang dia orang alim. Itu beza aja sekalian.
Dia bukan tak mau orang mengenali yang dia itu sebenarnya orang berilmu, orang yang hebat. Tapi dia tidak mahu sama sekali untuk memperkenalkan yang dirinya orang alim. Bahkan lebih suka kalau tidak dikenal sebagai orang itu. Alasannya sederhana. Alasannya karena ilmu itu ada potensial ghurur. Dan imanku belum cukup kuat untuk itu. Ya tentulah orang yang sebenarnya kajiannya jam sekalian bukan hanya Islam dan iman tapi sudah masuk ihsan lah. Nah, itu kajian yang lain lah. Kalau kita kaji lebih itu mungkin kita akan lebih faham. Tapi kalau sekadar sikit-sikit macam ini mungkin kita bingung malah. Ya tak bingung macam mana Nabi suruh sopan depan, orang milih masuk depan. Bukan itu mana tak ikut sunnah kan, itu nanti komentar kita. Komentar kita yang kita dengan ilmu yang ada pasti kita akan berkomentar, ya itu milih sunnah, Nabi suruh depan, kenapa malah belakang kan begitu kan. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ya jangan-jangan begitu ya. Sebab memang ada yang sekalian sahabat yang ada sangat cinta pada Nabi, akhirnya sering jumpa Nabi. Ada yang sangat mencintai Nabi, malah jarang jumpa Nabi. Kan pelik. Ditanya kenapa kamu tidak suka cinta Nabi tapi tak suka Nabi? Ya, kalau sering jumpa Nabi nanti mengganggu Nabi. Kan selalu suruh Nabi ini ada urusan di rumah tangga, ada. Jadi kalau asyik melayan dia aja kan. Jadi pelik cara orang dulu mengekspresikan cintanya. Ya, dan itu memang kajian itu kaitannya sudah masuk ihsan ya. Sebab kalau kita baru cerita tentang syariat memang tak masuk, tak boleh terima lah macam mana boleh duduk paling belakang sedangkan yang paling baik itu paling depan. Ya mas sekalian, nampaknya saya itu aja yang saya sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan teruskan tentang gharrat umul hayatud dunia ini. Mudah-mudahanlah ianya memberi manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau berkongsi bersama. Untuk bacaan tabik farah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitonir rajim wal asri innal insana fi khusr ladina amanu shalihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.